Dan saya laksanakan juga dengan dua kepala sekolah, Bu Widianti di sekolah Pak. Di situ dia sama dengan Pak kepala sekolah, karena sebelumnya Ibu Widi kan di sini Pak, sebelum kepala sekolah sebelumnya. Jadi saya bertanya sesuai dengan apa yang saya tanyakan dengan kepala sekolah. Nah, Pak Asrianto ini kan sudah melakukan kegiatan pengibasan ke rekan sejawat tentang pembelajaran berdampak pada murid. Bapak juga tadi saya lihat lembaran-lembarannya ini sudah melewati beberapa tahapan. Ada perannya, ada khususnya pada saat melakukan pengamatan dan penilaian di observasi. Nah, kaitannya dengan proses pengambilan keputusan itu, kan Bapak sudah lihat kelemahan dan kelebihan yang telah dilakukan oleh Ibu Rosdiana ini melalui rambu-rambu dia punya perencanaan pembelajarannya. Berdasarkan hasil pemetaan yang Pak Asrianto lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Asrianto? Maksudnya Pak, dari penyampaian saya setelah mengamati, kan pada saat mengamati itu kan kita pasti menilai seseorang dalam mempraktikkan apa yang sudah kita rencanakan di pembelajaran itu. Nah, tentu itu kan akan ada beberapa hal yang mempengaruhi kita biasa mengambil keputusan. Mungkin bisa saja karena dia adalah teman kita. Kedua juga kalau saya mau nilai dia rendah, dia sudah tolong saya ini. Wah, mungkin guru mau disuruh, jangan saya kan begitu. Nah, tetapi kita, makanya saya bilang beberapa teman CGP itu betul-betul kalian itu memahami apa itu prinsip proses dalam pengambilan keputusan. Jadi bukan sekedar didengarkan saja dari fasilitator tentang materi proses pengambilan keputusan, tetapi dengan tadi bagus sudah konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah untuk bertanya bagaimana mengambil proses keputusan, karena memang ini kita ini yang paling sulit di situ. Karena kita ini orang Indonesia Pak, beda orang, mohon maaf, bukan orang Indonesia ya pokoknya tidak ada urusan. Tapi kalau kita ini banyak pertimbangannya, tetapi Bapak kan sudah mempelajari proses prinsip dan tahapan dalam pengambilan keputusan. Tetapi setelah Pak Asrianto petakan ini dari hasil proses yang sudah direncanakan tapi dibandingkan dengan yang praktik, sejauh mana mempengaruhi dalam pengambilan keputusannya Pak Asrianto dalam memberikan penilaian kepada Ibu Rosdiana? Kalau dalam pengambilan keputusan dari Bu Rosdiana, setelah melihat kegiatan pembelajarannya, saya mengambil keputusan bahwa Bu Rosdiana itu sudah melakukan pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif, antusiasnya juga meningkat, dan semakin pembelajaran berdiferensiasinya itu muncul Pak sesuai yang direncanakan. Jadi saya dalam mengambil keputusan bahwa pembelajaran Bu Rosdiana ini bisa kita terapkan nanti imbaskan kepada guru-guru lain. Ada tidak perasaan-perasaan tadi bahwa ini mungkin tidak sesuai, tapi yang ada tidak? Nah, kalau itu Pak ada mungkin karena kurang memotivasi murid itu juga, sama yang saya dulu di Rangkas, memotivasi murid itu masih kurang. Namun dalam langkah-langkah pengambilan keputusan saya melihat 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan itu, saya memutuskan bahwa Bu Rosdiana itu sebagian besar sudah sesuai dengan perencanaan awal atau sudah sesuai dengan pra-observasi yang saya lakukan bersama Bu Rosdiana dan diterapkannya di dalam kelas. Iya, baik. Selanjutnya saya juga ingin bertanya, menurut Pak Asrianto, hal apa yang masih perlu dikembangkan atau dievaluasi dari hasil yang telah dilakukan dengan sejawatnya Pak Asrianto?
Kalau itu Pak yang pertama itu tadi Pak motivasi mungkin dalam di kelas kan mungkin fokusnya kepada materi, jadi memotivasi anak seperti ayo anak-anak semuanya belajar perhatikan kita harus begini. Jadi menurut pandangan saya Pak itu yang masih perlu ditingkatkan. Sudah bagus tapi masih perlu ditingkatkan Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya kembali, hal apa yang menurut Pak Astrianto mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Hal yang mendukung saya Pak itu tentu dari rekan sejawat juga dalam pengambilan keputusan itu, karena kalau tidak ada rekan sejawat juga keputusan yang saya ambil itu kan tidak mungkin saya sendiri yang akan menjalankan keputusan itu, pasti melibatkan rekan-rekan sejawat dengan kepala sekolah. Saya ingin bertanya kembali, tadi banyak bertanya ini sama Pak Astrianto ini. Apa guys? Iya, banyak bertanya ini karena saya ingin mengetahui lebih dalam ini. Adakah pengalaman ini yang terjadi baik waktu dalam dekat maupun sebelumnya mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Kalau dilema etika ya, kalau selama guru penggerak itu Pak, dilema etika ya mungkin dari tugas pokok saya di situ kan antara saya mengajar dan ada juga tugas. Saya juga lihat anak-anak kan jarang juga mungkin lebih fokus ke guru penggerak dulu kan, setelah saya mengajar kan saya bisa kerja juga itu tugas-tugas di kelas. Mungkin itu ada dilema di situ Pak. Di samping saya tugas pokok saya ada juga tugas untuk guru penggerak. Nah, etika moralnya ya Pak, mungkin karena teman guru mungkin mau mengisi di kelas juga, karena saya tidak karena hari Sabtu kan saya tidak masuk. Ada kegiatan dulu. Menurut Pak Astrianto, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3? Kalau sesuai dengan prinsip mungkin tidak yang semua sebenarnya, karena menurut tergantung dari keputusan apa yang diambil hanya 3 prinsip, 1 prinsip 2 dan langkah-langkahnya kan ada 9. Mungkin kita bisa langsung ke 8 kan atau ke 2. Nah, tidak semua kita terapkan dalam pengambilan keputusan. Kenapa langkah-langkahnya? Hal apa yang menurut Pak Astrianto masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan? Dalam mengidentifikasi keputusan yang diambil, yang perlu ditingkatkan juga itu Pak, masukan dari teman. Kita perlu pertimbangan dari teman, hal-hal yang positif. Jangan hanya karena kita yang memutuskan. Tentu kita perlu masukan dari rekan sejawat. Baik, Pak Astrianto, saya melangkah di diskusi kita selanjutnya, yaitu tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Yang pertama saya ingin tanyakan, apakah Pak Astrianto sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Kalau rancangan program berdampak pada murid Pak sudah, yaitu dengan mulai dari modul kan Pak, kita sudah diarahkan untuk melakukan membuat sebuah program yang saya rencanakan di sini Pak. Rencananya itu namanya Pak literasi sebelum belajar. Maksudnya anak-anak belajar membaca dulu di perpustakaan selama 12 menit atau 10 menit sebelum masuk di dalam kelas. Dan itu dibantu dengan rekan-rekan sejawat dan kepala sekolah. Ada yang hasil print outnya atau bukti fisiknya yang bisa saya lihat? Di rumah. Nanti dikirimkan deh. Iya. Aminah di situ. Itu Pak maksudnya dikirim, apanya dikirimkan? Untuk saya mau lihat saja
sejauh mana rancangan ini? Rancangannya Pak. Ya, rancangan dalam program yang berdampak pada murid. Jadi membuat rancangan program bukan saja seperti Bapak bilang tadi tentang program perencanaan literasi sebelum belajar, termasuk juga RPP yang Bapak buat ini untuk imbaskan misalnya kepada Ibu Roslina untuk praktekkan, itu kan salah satu program. Jadi pada saat Ibu masuk itu sudah dibuat yang memang ada 3 komponen itu, pembelajaran diferensiasi, KSE dan budaya positif, sudah dimasukkan di perencanaan pembelajaran Pak Ibu Roslina. Itu terprint out itu RPP-nya Ibu Roslina pada saat kita observasi untuk jadi acuan. Dia pakai RPP-nya Pak di dalam kelas. Tapi kita sudah modifikasi di dalamnya. Belum Pak, dia yang sendiri yang maksud saya itu hari maunya dimasukkan. Iya, karena mungkin dalam itu Pak, itu saya karena waktu Lokakarya itu baru masuk, padahal saya sudah melaksanakan aksi nyatanya. Iya, supaya dia tercermin di situ tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, jadi sama seperti waktu Bapak saya observasi, begitu juga kejadiannya. Jadi waktu PG4 kan saya yang observasi di RPP, kita mengajar. RPP-nya itu dalamnya sudah ada pembelajaran diferensiasi, kemudian sudah ada kompetensi sosial emosionalnya dan budaya positifnya. Itulah yang dilakukan mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir di situ adanya. Jadi apa yang saya periksa itu yang kayak di copy paste itu, pindah ke Ibu Roslina, kita lagi gantian yang mengamati. Begitu maksudnya. Jadi program perencanaannya memang dipastikan sudah ada, sehingga RPP-nya Ibu Roslina ini menjadi nilai lebih dibandingkan waktu sebelum dia Ibu Bapak ajarkan dia. Mungkin selama ini dia gunakan model pembelajarannya betul, ada metode diskusi, ada tanya, tetapi di dalamnya ada nilai-nilai bagaimana itu diferensiasinya, ada bagaimana sosial emosionalnya, bagaimana di dalamnya itu ada budaya positifnya, sehingga dia tercermin RPP-nya itu betul-betul RPP hasil guru penggerak ini. Inilah supaya Ibu Roslina juga paham, oh ternyata kalau kita mengajar begini, itu maksudnya itu. Ya, harusnya kita imbaskan secara maksimal itu ya. Tapi enggak apa-apa, mungkin dengan adanya penguatan ini bisa nanti diimbaskan pelan-pelan, diajarkan. Jadi jangan hanya Bapak saja yang konsumsi di kelebihan cara membuat RP, tapi setelah kegiatan ini bukan saja lagi bosan, seluruh teman-teman ini. Nah, makanya itulah pentingnya tadi kita bahas nanti komunitas seperti bagaimana Bapak membagi supaya teman-teman tahu, oh begini RPP. Karena nanti suka tidak suka kita ini kan berada pada kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka intinya itu ada diferensiasinya, ada sosial emosionalnya, ada positif. Nah, Bapak ini lebih unggul ketimbang sekolah karena Anda sudah mengetahui itu. Jadi lebih luas lagi nanti, bukan saja Ibu Roslina. Nah, saya masuk di program perencanaan literasi yang Bapak bilang tadi. Untuk program sudah Bapak rancang yaitu ya, tentang literasi sebelum belajar. Dukungan apa saja yang Pak Asrianto perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Kalau dukungan Pak, tentu dari rekan sejawat yang membantu nanti anak-anak, dengan kepala sekolah yang memberikan izin, dan buku-buku bacaan di perpustakaan. Mungkin itu saja Pak kalau dukungan yang dibutuhkan. Apa yang menjadi tantangan Pak Asrianto dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat? Tentu Pak ada tantangannya, itu kita melakukan sebuah perubahan kan pasti tidak langsung anak-anak langsung dia melakukan, dan perlu juga namanya konsistensi. Kalau kita tantangannya perlu anak-anak mengatur anak-anak masuk di kelas, menyelesaikan jadwalnya. Karena jadwal dari ini saya mengambil 3 kali dalam 1 minggu, yaitu Selasa, Kamis, dan Sabtu, agar tidak mengganggu dengan pelajaran-pelajaran atau upacara kan biasanya.
dari tantangan yang Bapak sebutkan tadi, apa solusinya agar bisa berjalan dengan baik? Rencananya Pak, solusinya ada apa, sosialisasi dulu kepada peserta didik, guru kepada peserta didik, menampil apa, memberikan jadwalnya masing-masing kepada rekan sejawat agar mereka sebentar nantinya dia menginformasikan kepada peserta didiknya bahwa ada program namanya literasi sebelum belajar, sebelum masuk pada materi utama di dalam kelas. Iya, saya melangkah di kegiatan berikutnya tentang yang kita mau dialogkan ini, diskusikan tentang perkembangan komunitas praktisi. Pak Asrianto sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Pak Asrianto? Kalau di dalam saya pun membuat sebuah grup di WA, itu kami mengirim-ngirim info-info di dalam grup WA itu kok, seperti kalau ada teman yang membuat aksi nyata kita bisa membuat itu, atau ada teman ingin bertanya tentang pembuatan misalnya Canva, kan ada teman baru-baru 2 orang yang belajar di Canva. Kebetulan di grup itu bisa saya mengirim sebuah video, karena kalau kita belajar langsung di sekolah ini agak susah Pak jaringan kalau untuk Canva Pak. Karena rata-rata teman saya yang bahkan sejauh saya semuanya ingin belajar tentang Canva, karena Canva kan bisa kita untuk membuat sebuah nyata di kurikulum merdeka kan kayaknya kita buat di situ Pak, di Canva. Baik. Apa saja perubahan yang menyenangkan bagi Pak Asrianto alami dari rekan komunitas praktisinya? Tentu Pak menyenangkan karena bisa saling berbagi pengalaman, bisa saling mensupport, menjalin komunikasi juga di grup bahwa Pak Sri ada ini yang saya tidak tahu di Canva bagaimana. Bisa kalau di sekolah kan mungkin kita butuh Pak kalau untuk iya. Jadi sangat menyenangkan kalau kita saling berbagi tentang materi yang ditanyakan dengan rekan sejawat. Baik, selanjutnya apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisinya Pak Asrianto ini setelah program ini selesai? Rencananya Pak, saya akan mungkin mengambil dalam 1 minggu itu ada 1 hari untuk membuat sebuah pertemuan kecil di mana kami belajar bersama, mungkin tentang itu tadi Pak, membuat sebuah media pembelajaran di Canva, mengambil dalam 1 minggu itu atau dalam 1 bulan bisa mengambil 1 kali pertemuan dengan menampilkan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran Pak. Terakhir, untuk terkait dengan komunitas praktisi, apa dukungan yang Pak Asrianto perlukan untuk komunitas praktisi agar bisa terus belajar bersama? Tentu Pak dari kepala sekolah memberikan dukungan, memberikan sarana prasarana, menyiapkan sarananya, membuat sebuah jadwalnya, menentukan jadwal bersama rekan sejawat agar tidak mengganggu kegiatan pembelajarannya di kelas. Jadi kita harus kesepakati bersama itu Pak, jadwalnya, sarana yang disiapkan. Baik, rangkaiannya sudah semua Pak. Untuk kegiatan penerapan aksi nyatanya tinggal dialog pasca observasi yang akan kita bahas sebentar. Untuk itu Pak Asrianto dan Ibu Rosdiana sudah bisa melakukan dialog pasca observasi terkait dengan hasil kegiatan maupun catatan-catatan yang telah ditulis di lembar observasi pembelajaran berdampak pada murid. Untuk itu waktu dan tempat saya bisa persilakan kepada Pak Asrianto untuk mendiskusikan hal-hal apa saja yang telah dilakukan atau diamati, praktik baiknya di dalam kelas bersama rekan sejawat. Silakan Pak Asrianto.
Ya, silakan. Ya. Nah itu dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu kan sebelumnya kita melakukan namanya pra observasi. Di situ ada area pengembangan ibu ingin rencanakan. Nah, kira-kira Bu, apakah area pengembangan itu sudah dicapai atau belum? Kalau saya mungkin belum tercapai sepenuhnya karena kita kan baru belajar ini, kita baru dibimbing sama Pak Asrianto, jadi belum tercapai sepenuhnya. Jadi ada pengembangannya masih belum maksimal ya Bu. Jadi di situ juga Ibu merencanakan sebuah strategi pembelajaran. Nah, kira-kira itu muncul menurut saya dari strategi pembelajaran itu muncul, tapi pandangan Ibu kira-kira bagaimana dalam strategi pembelajaran Ibu? Menurut saya strategi pembelajaran itu tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi sudah ada, tapi mungkin belum bagaimana belum maksimal betul karena kita kan baru ini. Tapi sebenarnya sudah ada karena itu kayak literasi sebelum belajar, terus sebelum masuk anak-anak kan pembiasaan semua itu, jadi cuma belum maksimal saja. Jadi tujuan kira-kira Bu, tujuan pembelajaran Ibu kan di situ ada. Bisa mengingat kembali Bu, tujuan pembelajaran Ibu itu apa kira-kira? Tujuan pembelajaran itu hari yaitu dengan bermain kartu bilangan ya, siswa dapat memahami, mengenal bilangan. Dari tujuan pembelajaran itu Bu, kira-kira itu metode pembelajaran apa Ibu terapkan itu? Metode pembelajarannya seperti apa? Kelompok atau diskusi? Metode pembelajaran itu hari yaitu diskusi dengan kelompok. Selain ada metode, juga ada namanya model. Mungkin kan pasca itu kan Bapak Ibu menyampaikan pascanya. Menurut saya itu sudah ada, tapi kalau pandangan Ibu itu bagaimana kalau modelnya, model pembelajarannya? Model pembelajarannya itu saling kemarin Ya, diskusi kelompok kan? ya, diskusi kelompok. Jadi Bu, kira-kira dari angka 1 sampai 10 Ibu berada di angka berapa kalau menurut pandangan Ibu? Antara 1 dan sampai 10 itu Ibu berada di angka berapa? Di angka 8 ya Bu. Oke. Angka 8. Setelah kegiatan itu Bu, bagaimana perasaan Ibu saat saya observasi? Perasaan saya sudah jelas senang sekali karena ada ilmu baru yang disampaikan Pak Asrianto, terus kita mendapat pengalaman baru juga. Jadi senang sekali kalau ada begini. Jadi kira-kira Bu itu pada saat pembelajaran bagaimana aktivitas anak-anak itu? Apakah terlihat aktif atau bagaimana antusiasnya? Kalau antusiasnya anak-anak, kalau saya perhatikan sudah kayaknya semangat anak-anak tidak bosan. Terus anak-anak juga kayak bersemangat saat kita bagikan itu kartu bilangan dan mereka juga penasaran mau diapakan ini. Jadi antusiasnya anak-anak itu sangat bagus. Jadi kalau itu Bu, kurang keberhasilan Ibu itu bisa dijelaskan dengan kurang keberhasilan dari kegiatan pembelajaran? Apakah anak sudah meningkat dari pengetahuannya? Sesuai dengan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu hari, kalau saya lihat anak-anak sudah bisa karena sudah mampu mengenal bilangan. Sudah mengenal bilangan 1 sampai 10 melalui media pembelajaran yang kita terapkan. Selanjutnya Bu,
bahan pendukung apa yang Ibu butuhkan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas? Kayak sarana media-media yang akan kita buatkan kan ada semua. Tentu butuh biaya juga dari sekolah ya, tapi kan ada memang itu anunya. Jadi itu yang dibutuhkan sekali sebetulnya, dukungan berupa sarana prasarana yang disediakan di sekolah. Oke, baik Bu. Ini mungkin yang terakhir Bu. Rencana tindak lanjut Ibu selanjutnya, bahwa kan Ibu sudah menerapkan sebagian itu pembelajaran berdiferensiasi. Rencana tindak lanjut Ibu itu seperti apa selanjutnya? Selanjutnya mungkin memperbaiki lagi, lebih meningkatkan lagi strategi pembelajarannya. Iya, berdiferensiasinya. Berdiferensiasi. Mungkin ada jadwal atau apa Bu kira-kira untuk ya mungkin diterapkannya di dalam kelas beberapa kali. Kalau kayak berdiferensiasi, mungkin hari-hari sebetulnya itu kita jalankan, cuma kita nggak tahu. Kayak membaca, sebelum masuk kan membaca, sebelum kita masuk materi membaca. Terus sekarang juga kita anak-anak membaca teks Pancasila, kayak begitu penerapannya, membaca dulu sebelum belajar. Apalagi kelas 1 kan memang itu membaca, memang harus mengenal guru. Jadi itu. Baik Bu, terima kasih. Mungkin itu saya hasil wawancara saya setelah Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya baik, terima kasih Pak Srianto dan Ibu Rosdiana sudah melakukan dialog pasca observasi. Jadi ini saya sedikit juga tambahkan nanti. Ini bukan berhenti pada saat kita saja pendampingan ini Pak, tetapi Bapak yang menjadi pionir ini, Asrianto Pak Kais, menjadi pionir di SD 1 Rahabite ini untuk membimbing teman-temannya Pak. Tadi seperti itu Pak. Yang pertama, imbaskan bagaimana program perencanaan pembelajaran itu di RPP-nya itu masuk 3 kompeten itu, yaitu ada pembelajaran diferensiasinya. Jadi sebenarnya RPP yang sudah kita buat ini tinggal ditambahkan saja, disisipkan masuk pembelajaran diferensiasi. Jadi yang lalu itu sudah bagus. Kan kita sudah banyak berapa kali berganti kurikulum. Sudah dulu kita masih kenal ada namanya CBSA, ya kan? Kemudian masuk di K13, kemudian jadi tinggal memasukkan lagi untuk lebih tajam lagi kegiatannya. Memang betul-betul, contoh misalnya kalau diferensiasi, sebelum memulai kita bertanya kepada siswa, dia maunya apa? Mungkin ada yang Pak maunya menyanyi dulu, kita ikuti. Itu maksudnya yang begituan. Jadi beda kita, ayo anak-anak ambil siapa tidak hadir, anak-anak kita belajar ini, setelah jawab langsung belajar. Sebaiknya kalau pembelajaran diferensiasi menanyakan apa kemauannya siswa, itu namanya berpihak Pak. Mungkin dia stres di rumahnya disuruh, atau mungkin mau ke sekolah di marah-marahin dulu, kok nambah gini, akhirnya dia stres sana, sampai disuruh kita kasih stres lagi. Bukan begitu maksudnya. Dengan pembelajaran kita belajar di guru penggerak ini, bagaimana anak-anak itu senang di dalam, sehingga dilupakan. Ditanya dong, anak-anak sebelum kita mulai ini mau apa dulu kegiatannya? Menyanyi dulu Pak Guru, menyanyi dulu Bu Guru. Atau mungkin saya rindu mau cerita dongeng dulu, boleh. Tetapi kita harus guru ini tanggap bahwa misalnya dongeng, misalnya mau ambil matematik, tidak ada kaitannya dengan matematik. Jadi semua persepsinya yang dia minta itu, tapi ada kaitannya. Jadi kita memang dibutuhkan kecepatan berpikir. Itu anunya. Jadi itu tadi yang pertama ya Pak. Kemudian terkait dengan dialog ini, nanti pada saat lagi mau pasca ketemu dengan teman-teman, bukan saja Bu Rosdiana, sebaiknya menyampaikan tujuan percakapan kita supaya mungkin misalnya sudah lewat,
Tapi kalau langsung hari itu setelah selesai langsung kayak seperti saya dulu, kan masih ingat, enak kan? Kata Bibi kalau sudah lewat macam berapa hari ini pasti baru ditanya lagi, jadi diingatkan bahwa tujuan percakapan kita ini untuk pasca seperti ini, ya, supaya diingat. Makanya supaya jangan bingung. Pas peranya Pak itu sampaikan tujuannya tadi. Jadi harus sampaikan tujuan percakapan kita. Dari Hasannya diingatkan bahwa analisisnya seperti begini, ya, itu yang kita mau bahas supaya ditemukan yang mana mau dikembangkan area pengembangannya. Misalnya mungkin ya tadi Bapak bilang motivasinya, toh motivasinya perlu ditingkatkan. Nah, motivasinya bagaimana? Itu tadi bisa menyanyi dulu kan, atau tapi terpulang anak mau apa dulu dia. Mungkin kalau mau joget dulu, enggak apa-apa. Kita joget bawakan musik. Jadi memang kita ini memang harus menyiapkan segala hal yang tidak terduga, Pak. Supaya anak-anak, kalau anak-anak sudah senang belajar, enak sekali kita kontrol. Enak sekali kita kontrol. Makanya saya setelah saya jadi guru, Pak, di Mutasi ini jadi guru, kaget juga di sana karena langkah awal yang saya harus lakukan di sekolah itu, saya lihat mejanya masih meja konvensional menghadap ke depan semua. Jumlah murid satu kelas itu Pak, jumlah muridnya 26 orang Pak. Jadi cukup padat di dalam. Saya rombak. Bagaimana dengan meja yang banyak ini? Nah, disitulah kreativitas kita seorang guru bagaimana. Setelah ada yang berbentuk T, ada yang berbentuk U, ya ada yang berbentuk L. Itu meja-mejanya tidak sama semua. Sesuai karena anak-anak tidak boleh membelakangi papan tulis. Bikin meja kelompok tidak boleh membelakangi. Jadi ada yang mungkin bentuk T, ada yang bentuk L, ada yang bentuk U. Sesuai dengan posisi duduknya di mana. Nah, sehingga setelah mereka masuk, yang di situ ada beberapa guru honorer, kemudian ada guru mata pelajaran, kaget. Rata-rata mereka bilang, wah luar biasa kelasnya, saya mau tiru kelasnya begini. Itu baru mejanya kita kasih lihat itu, belum yang lain-lain. Jadi itulah kelebihannya guru penggerak. Seperti itu anunya. Iya, terima kasih. Alhamdulillah ini menjadi pembelajaran kita semua. Itulah bagusnya kita ada bincang-bincang begini, bincang-bincangnya positif Pak guys. Bu Rosdiana dapat pengalaman kan. Terakhir saya mau bertanya lagi kepada Pak Asrianto. Saya banyak bertanya nih Pak Asrianto ini. Teman-teman, setelah Pak Asrianto menjalani program pendidikan guru penggerak, hal apa yang menurut Pak Asrianto paling Pak Asrianto kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan? Kalau materi-materinya Pak, yang paling saya kuasai mungkin belum maksimal juga Pak. Pertama itu pembelajaran sosial emosional saya bisa sedikit Pak, karena mungkin di situ terlalu banyak langkah-langkah. Terus dalam modulnya Pak, salah lupa dulu Pak. Modul 1.1 filosofi belajar Ruantara, tentang peran dan visi guru penggerak. Itu saya kemudian Iya Pak. ini 10 modulnya mungkin sudah dilewat. Banyak sekali modul 10. Nah, tadi yang menyenangkan yang saya tanyakan ya. Iya. Sekarang kebalikannya Pak. Iya. Materi apa yang Pak Asrianto rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam? Pertama pasti itu Pak, tentang pengambilan keputusan Pak, karena di situ ada dilema etika dan etika moral yang perlu kita betul-betul identifikasi dulu itu. Terus tentang itu saya mungkin kalau yang paling sulit saya pahami, pengambilan keputusan berbasis kepemimpinan pemimpin pembelajaran, dan tentang pengelolaan sumber atau aset di sekolah, karena dalam pengelolaan sumber aset yang ada di sekolah kan mungkin kita berpikir itu adalah aset lingkungan kan, padahal itu adalah aset bukan aset di lingkungan, maksudnya masuk di aset dalam aset lingkungannya di desa, seperti halnya lapangan. Jadi ada dua ya.
proses pembangunan dengan pemetaan aset ya. Jadi pemetaan. Baik, kegiatan pendampingan individu ini sudah selesai Pak Suryanto. Saya sudah mencatat juga data rekamannya ini. Nah, untuk menghadapi kegiatan di PI 6 perlu ada beberapa hal yang perlu Bapak catat dan saya sampaikan supaya jangan dilupa. Yang pertama itu poinnya adalah Pak Suryanto menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak. Dan Menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak. Feedback 360 derajat ya. Jadi ini sama seperti yang dulu, umpan balik 360 derajat. Itu respondennya kan adalah kepala sekolah ya. Jadi nanti sama seperti yang lalu, ambil lagi, lihat di LMS-nya. Kemudian rekan guru itu 5 orang. Dicatat itu biar dari lupa, nanti dicocokkan. Kemudian perwakilan murid 5 orang. Oh, seperti yang balik. Ya, ada kuesionernya Pak. Oh, Ada iya. sebenarnya Bapak seperti yang dulu lagi kayak isi gitu kan. Ya, begitu. Kemudian termasuk Pak Suryanto juga mengisi evaluasi diri. Ya. Nah, ini dilakukan sebelum saya datang ke sini sudah tuntas lagi tuh. Jangan lagi seperti dulu tunggu murid lagi, karena dulu kan libur kan. Nah, kalau saya datang formulir itu sudah ada semua sama saya. Jadi dilakukan ini sebelum PI 6. Jadi pas saya datang sudah tinggal ambil saja. Kemudian yang berikutnya, jika sekiranya belum melakukan ini, TGP segera melakukan diskusi terkait pemetaan aset Pak. Iya. Dengan kepala sekolah. Iya, itu jadi buat dulu jadwalnya, nanti buat jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Kalau itu Pak saya sudah kirim di LMS. Iya, enggak apa-apa. Bisa. Kalau memang berarti kasih saja saya lagi dulu. Yang jelasnya di situ ada kepala sekolah, ada rekan guru. Jadi diundang. Itu hari diundang ke sini. Iya Pak, kalau saya Di sana ada semua kan, rekan guru, kepala sekolah, rekan guru, siswa, orang tua dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kalau orang tua Pak mungkin ada. Iya, sebaiknya itu harus ada lengkap. Nanti dibenahi lagi kalau bisa cuma dekat. Ya, panggil dekat. Karena itu penting tentang pemetaan aset. Jadi yang diundang itu kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, kemudian tokoh setempat yang cocok-cocok pakas yang ada di sekitar dekat-dekat sini saja, dan perwakilan gender. Nah, jadi kalau misalnya perwakilan gender misalnya perempuan, tokoh perempuan kan, Iya, kalau perempuan. ya panggil undang, sehingga dalam anunya buatkan di situ harus ada notulennya, ada buku notulen hasil diskusinya Pak. Kalau saya sudah kirim sebenarnya Pak, baru dibawa ini Pak Ibu Pak itu di sini. Iya. Ya, Karena itu kan di LMS ada waktunya, jadi Iya. itu terbatas waktu. iya, iya. Nah, cuma mungkin masih ada yang kurang ya di situ, tidak hadir orang tua Pak. Ya Pak, baru. Karena harus ada foto dokumentasinya Pak. Karena kan Kemudian buku notulennya harus ada tertulis itu tanda tangan. ada Pak. Ya, tanda tangan notulen hasil diskusinya, kemudian daftar hadirnya di situ untuk siswa atau apa. Atau kalau memang tidak, bagaimana saja caranya. Ada fotonya kan? Ada Pak. Ya, Karena kemarin juga Pak Idam dia kan kita dulu notulenmu seberapa saya sudah kirim, saya sudah kirim ibu sama Iya. hasil. Saya mau kan di situ ada Pak rubriknya bisa, Iya. maksudnya ada batasnya sampai orang tua kan, maksudnya bisa sampai di murid, bisa sampai orang tua. Kalau saya di rubrik Pak. Iya. Iya. Baik, alhamdulillah
seluruh rangkaian pendampingan individu. Terima kasih Pak Bapak Kepala Sekolah, berjalan lancar dan kita diberikan umur panjang Pak, bisa menyelesaikan lagi hari ini. Terima kasih atas bantuannya Ibu Rosdiana kepada Pak Srianto dalam melakukan diskusi pasca observasi ini. Cukup sekian kegiatan kita hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.